Kami sebagai panitia Relawan Nusantara mengucapkan selamat datang di rumahnya Bapak Dewan, Bapak Sukses. Pada malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah bergembira semuanya, karena nanti akan ada pemaparan visi dan misi dari tim sukses pasangan Mulia Pas. Dan mengawali acara pada malam hari ini, mana kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya sambutan Ketua Relawan Nusantara kepada Bapak Kanisius Berkamas, kami persilakan. Biasanya kalau saya memberikan sambutan atau pidato tidak pernah membawa teks, tapi malam hari ini saya membawa teks yang sebentar lagi akan saya bacakan. Bukan bermaksud supaya saya dapat contekan, tetapi supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini kegiatan resmi, kita harus memiliki data yang otentik, yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Itulah sebabnya saya bawa teks secara tertulis. Baik, jadi mohon izin, ada banyak sapaan dan ucapan salam ketika kita bertemu, tetapi kalau saya sampaikan satu persatu terlalu banyak dan lama. Oleh karena itu di sini ada Ketua Paguyuban Puja Mandala, mohon izin Pak Ketua, saya pinjam ucapan salamnya. Baik, Om Swastiastu, salam harmonis, damai bersama. Singkat, itu ucapan salam. Salam harmonis, damai bersama. Bapak Wayan Rizal atau yang mewakili selaku Ketua Tim Pemenangan Cagup Cawagup Mulia Pas Kabupaten Badung yang saya hormati, Bapak Wayan Sukses selaku Ketua Tim Pemenangan Cagup Cawagup wilayah Kuta Selatan yang saya dalam kapasitas sebagai lawyer, tapi karena kita sering bersama maka setidaknya saya tahu. Dan ketika nanti relawan ini akan berlanjut, tentu kita akan bersama-sama menjalankannya dan keberadaan dari para sahabat. Jadi bapak-bapak para lawyer yang sempat hadir pada malam ini yang saya hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Penasehat Relawan Nusantara Bali, serta segenap anggota relawan yang saya banggakan. Saat ini saya diberikan tugas untuk memberikan sambutan dalam kapasitas sebagai Ketua Relawan Nusantara Bali, yang walaupun belum dikukuhkan, tapi astungkara sebentar lagi saya akan dikukuhkan. Namun sebelumnya saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan Relawan Nusantara Bali, biar nanti tidak bertanya-tanya ya. Relawan Nusantara Bali adalah sebuah teamwork
yang dengan semangat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi berpartisipasi dalam memenangkan paket Suyadinata dan Mulia Pas sebagai Cagup dan Cawagup serta Cagup dan Cawagup Kabupaten Badung dan Provinsi Bali periode 2024-2029. Itulah Relawan Nusantara Bali yang kita bentuk ini. Struktur kepengurusan Relawan Nusantara Bali ini telah terbentuk, yang astungkare dapat dikukuhkan pada malam ini. Tadinya kami berharap agar relawan ini dikukuhkan tadi pagi, agar tepat tanggal 11 bulan 11 dan jam 11. Tetapi karena satu dan lain hal, maka pengukuhan dilakukan pada malam hari ini. Melalui kepengurusan yang terbentuk serta anggota relawan yang hadir pada malam ini, maka kita semua berkomitmen untuk menjangkau banyak pemilih atau sebanyak-banyaknya. Saya tidak menyebutkan angka maksimal di sini, tapi kita semua akan bekerja keras bahu-membahu menggunakan waktu yang tersisa untuk menggiring sebanyak mungkin saudara-saudara kita ya untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tanggal 27 November yang akan datang. Dan jangkauan relawan ini adalah semua yang berKTP Kuta Selatan, berKTP Badung, Bali seluruhnya, tanpa memandang asal-usul, suku, ras, agama, dan bahkan partai politik. Semua boleh tergabung di Relawan Nusantara Bali ini. Semua kita yang hadir pada malam ini telah berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi semua saudara-saudari kita lainnya untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih paket Suyadinata Mulia Pas pada pemilu 27 November 2024 yang akan datang. Siap? Siap. Oke, cukup segitu jawabannya ya. Baik. Perlu kami tegaskan juga. Bahwa relawan ini terbentuk atas dasar adanya suatu keinginan bersama dari para relawan untuk tujuan bersama berikut ini. Saya ulangi, perlu kami tegaskan juga bahwa Relawan Nusantara Bali ini terbentuk atas dasar adanya suatu keinginan bersama dari para relawan untuk tujuan bersama berikut ini. Ini tujuan pembentukan relawannya. Yang pertama, bersatu dan berjuang bersama dalam memenangkan paket Suyadinata sebagai calon bupati dan wakil bupati Badung periode 2024-2029 serta paket Mulia Pas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2024-2029 dan semuanya bernomor urut 1. Yang kedua, tujuan yang kedua, mengkawal pemerintahan Suyadinata dan Mulia Pas jika terpilih pada pemilu 27 November 2024. Jadi kita akan ikut mengkawal. Dan yang ketiga ini penting juga, meneruskan aspirasi para anggota kita semua ya,
yang tergabung dalam Relawan Nusantara Bali, terutama dalam memperjuangkan hak-hak para anggota relawan sesuai dengan visi misi Bupati, Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mendapat dukungan penuh dari Relawan Nusantara Bali. Itu 3 poin penting secara garis besar tujuan dari dibentuknya Relawan Nusantara Bali ini. Tentu ada hal-hal lain yang tidak harus dicatat dan tercatat, ya. Demikian beberapa poin kesepakatan yang dapat kami dokumentasikan. Demikian sambutan perdana yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Relawan Nusantara Bali. Nusa Dua, 11 November 2024, tertanda Ketua Relawan Bali, saya Canisius Berkamas. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Relawan Nusantara yang telah berikan sambutannya, dan selanjutnya yaitu sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Iwan Sukses selaku tim pemenangan Kutub Selatan, Mulia Pas dan Suya Dinata. Pada beliau kami persilakan. Nomor 1, Bos. Nomor 1. Siap. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih merakarsa acara ini sekaligus terbentuknya Relawan Nusantara khususnya di Kutai Selatan. Tepuk tangan untuk perbekasan dulu. Sohib yang hadir pada malam hari ini, Pak Wayan Solo, tokoh-tokoh Muslim dan tokoh-tokoh Nasrani dan tokoh-tokoh lintas partai, baik itu dari Nasdem, dari PKS, dari Golkar, dari yang PSI yang bergabung kepada partai Koalisi Kim Plus untuk mengusung Pak Wayan Suyase dan Pak D. Gajah untuk Gubernur Balinya. Pertama, ini saya ada beberapa tahapan yang akan saya sampaikan karena dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita di depan ini, karena apa? Nah, karena pertama saya selaku anggota Dewan baru DPRD tingkat 2 Kabupaten Badung, dengan adanya aspirasi seperti ini itu merupakan bahwa suatu hal yang harus saya bina, suatu hal yang harus saya perhatikan. Itu tugas dan fungsi seorang anggota dewan. Anggota dewan itu bukan hanya bisanya membagikan ibah saja. Hal-hal seperti inilah salah satu bahwa fungsi dan tugas dari seorang anggota dewan. Kenapa? Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang tinggal di Kutai Selatan yang menginginkan terbentuknya suatu wadah. Wadah itu namanya wadah Relawan Nusantara. Kita ketahui bersama bahwa Relawan Nusantara itu memiliki, atau Nusantara memiliki arti yang cukup luas. Ya, mudah tinggal khususnya di Kutai Selatan. Artinya, kalau saya artikan, Relawan Nusantara ini bukan semata-mata akan ada keinginan untuk memenangkan Mulia Pas dan memenangkan Suyadira, tapi keinginan untuk bersatu, untuk kita bersama hidup berdampingan khususnya di Kutai Selatan. Benar nggak? Ya, nah, jadi saya sebagai anggota dewan, pertama saya garis bawah ini sangat-sangat bagus. Saya tadi mungkin usulan, tadi mungkin
penanggung jawab dari Relawan Nusantara ini adalah saya selaku anggota. Pak Ketua selalu mencari saya ulur-ulur terus. Mungkin ini akan menjadi suatu kebulanan tekad kita. Kok pas sekali deklarasi Relawan Nusantara ini terjadi tanggal 11 bulan 11 2024. Nah, ini merupakan suatu hari atau tanggal yang memiliki ingatan yang pas ya, 11 bulan 11 2024. Dan mudah-mudahan saya berkomitmen nanti tahun depan di ulang tahun pertama Astongkara, insya Allah puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini, apapun itu hasil daripada pilgub dan pemilihan bupatinya. Kalau dia menang, kita rayakan dengan sebesar-besarnya. Ya, jadi tonggak sejarah 11 November ini adalah kumpulan kita Relawan Nusantara di khususnya Kudus Selatan. Mari kita bergandengan tangan, kita saling bantu-membantu, bukan hanya saat di pilkada ini saja. Saya selaku anggota dewan memiliki suatu kewajiban untuk menyerap segala aspirasi yang ada di lingkungan saya, apalagi saya berada di Dapil Kudus Selatan. Sangat memiliki komitmen apa yang jadi keluh kesah daripada warga saya yang ada di Kudus Selatan. Itu poin pertama. Dan yang hadir nanti itu saya akan rekap, saya akan mintakan nanti nomor handphonenya, saya mintakan KTP-nya. Inilah cikal bakal yang membentuk Relawan Nusantara. Ya, jadi saya berkomitmen karena teman-teman tokoh-tokoh kita dari lintas partai, dari lintas agama, dari lintas suku sudah memberanikan diri untuk membentuk relawan ini. Maka dari itu, mari bersama-sama. Tadi bilang jangan takut, kita bukan sekarang tidak boleh takut, khususnya terkait dengan pilkada ini. Kalau ada nanti di perumahan atau di mengintimidasi, sampaikan ke saya. Saya memiliki kewajiban untuk membela warga saya bila mana ada warga yang diintimidasi dalam kaitannya pemilihan ini. Tidak boleh. Berikan kebebasan warga kita itu untuk menentukan pilihannya. Masalah hibah, masalah bansos itu adalah masalah lingkungan yang diberikan. Kalau masalah pilihan, itulah hak masing-masing daripada warga kita menentukan pilihannya. Gak usah takut ada, oh jangan ke sana, banyor kita dikasih hibah. Itu memang hibah apa? Itu hibah ada milik dana kita, disalurkan melalui pemerintah. Jangan waduh ini wantilan ini disumbangkan, jangan. Bahwa kita memiliki hak yang sama. Tidak usah takut, tidak usah oh dia pendukungnya Suyadinata, tidak boleh. Jangan. Kalau ada sampai yang seperti itu, sampaikan ke saya. Kalau ada gara-gara bapak mendukung Suyadinata, mendukung Mulia Pas, dihambat mengurus KTP-nya, bilang kepada saya. Saya siap untuk menjembati dan memfasilitasi. Kalau sampai ada ketua perumahan, ada ketua kelompok, ada kepala lingkungan yang menghambat administrasi Bapak Ibu kaitannya dengan pemilihan gubernur dan bupati, sampaikan kepada saya. Saya siap akan memfasilitasi. Gak usah takut. Ya, kebebasan kita. Ya, jangan lantaran wantilannya dikasih hibah, wantilannya dikasih bansos, oh nggak boleh pakai baju Mulia Pas, nggak boleh pakai baju, jangan, nggak ada, nggak boleh. Gara-gara dia mendukung dia, nanti KTP-nya dihambat, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, kalau ada sampai seperti itu, sampaikan kepada saya. Ya, paham? Nah, jadi saya belum mengarah kepada visi misi ini. Saya cenderungnya itu adalah bagaimana kedepannya
relawan Nusantara ini setelah tanggal 27 itu kalau bahasa Balinya engap itu bahasa Jawanya apa ya? Tidur melempem ojo gono ya nggak boleh. Setelah tanggal 27 apapun itu hasilnya, relawan Nusantara akan tetap berkibar. Setuju? Karena apa ya? Seperti saya bilang tadi, saya sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban mengayomi semua ini, mengayomi masyarakat saya, mengayomi warga saya. Itu kewajiban saya sebagai anggota dewan. Maka dari itu, sampaikan kepada yang belum hadir pada malam hari ini bahwa relawan Nusantara itu adalah kegiatannya ke depannya itu bagaimana saya selaku anggota dewan memiliki tugas akan mengayomi semuanya. Ya siapa tahu dengan adanya relawan Nusantara ini nanti, ya mohon maaf aja, Pak Supri dulu dia menjadi calonnya Nasdem, Pak Nanang calonnya PKS, karena kebaikan saya nanti pendukungnya nanti mungkin ke saya 5 tahun gitu ya. Tetapi buktikan Pak Sukses itu benar gak akan memperhatikan, melihat, buktikan nanti ke depannya. Politik itu adalah sekarang bisa kawan, 5 tahunnya itu musuh. Sekarang musuh, 5 tahunnya kawan. Biasa politik seperti itu. Tetapi kalau bisa, jangan gara-gara politik. Saya tanya Pak Nanang, saya tahu dia PKS, Pak Supri itu Nasdem. Tapi saya bagaimanapun dia teman. Saya hanya berkompetisi di saat pileg saja. Di saat keseharian kita ini, kita sebagai masyarakat, kita berbaur. Jangan lihat benderanya Pak Nanang dia PKS, Pak Supri enggak, saya nggak pernah seperti itu. Tanya dia, nggak boleh. Ya nanti tergantung nanti masing-masing individu tahun nanti 2029 bagaimana. Ya itu. Ya jadi saya sampaikan, saya Pak Ketua dan Pak Pembina, saya harapkan relawan Nusantara ini tidak hanya digunakan saat tanggal 27 November ini aja. Mari kita kedepannya, apalagi kita bisa memenangkan Pak Suyase dan Mulyabas, kita harus kawal janji-janji dan visi-visi yang disampaikan oleh Bupati kita. Itu komitmen saya. Ya, maka dari itu mari dari sekarang kita berjuang bagaimana seperti saya bilang tadi, gak usah takut, gak usah. Saya paham banyak teman-teman kita diintimidasi, banyak tidak boleh keluar sana karena wantilan ini, gak usah. Masalah wantilan di Sumbawa oleh itu wajar, masalah jalan di aspal itu wajar itu. Coba nanti Pak Suyase yang jadi bupati, ya sama, teman-teman yang membutuhkan batu pasti saya akan fasilitasi, pasti itu, tidak mungkin tidak. Ya sekali lagi yang hadir pada malam hari ini, mari kita bergandengan tangan. Ya kalau hanya segini di Kudus Selatan memilih Pak Suyase, saya yakin dia akan kalah. Maka dari itu yang hadir pada malam hari ini memiliki suatu kewajiban. Per orang itu harus bisa mempengaruhi minimal 20 atau 25 orang. Kalau gitu saya yakin Pak Suyase menang. Sama Pak? Kalau segini aja datang, jujur Kudus Selatan ini kalah. Maka dari itu yang datang sekarang ini silahkan kembangkan tetangganya, sampaikan bahwa kita itu bagaimana memiliki suatu peluang yang sama, hak yang sama untuk memenangkan calon kita. Ya, yang hadir silahkan mencari. Kalau sekarang yang hadir ini mencari 25 orang, yang hadir sekarang ini 150, itu artinya ada 4.000 orang yang akan mendukung Pak Suyase di kelompok kita saja. Sanggup Pak mencari 25 orang? Sanggup? Ya, saya kembali kepada relawan Nusantara. Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sebelum saya resmi menjadi anggota dewan, saya sudah mempersiapkan diri saya dengan cara membantu masyarakat khususnya yang ada di lingkungan saya. Dengan cara apa? Pertama, saya fasilitasi diri saya dengan satu buah ambulan. Ya, ambulan, baik itu ambulan untuk mengangkut orang sakit karena multifungsi maupun menjemput kalau ada saudaranya meninggal. Silahkan melalui Relawan Nusantara inilah fasilitas itu silahkan digunakan. Ada ambulannya, tidak bayar, termasuk uang bensin pun kalau memang itu sangat dibutuhkan dan diperlukan bagi keluarga yang kena musibah, uang bensin saya kasih, tidak diminta, kecuali nanti sopirnya dikasih uang rokok, tetapi jangan banyak-banyak. Ya, jadi saya punya ambulan yang berfungsi untuk pengantaran jenazah dari rumah sakit. Silakan nanti melalui Pak Ketua. Ada 2 armada carry yang saya memang berikan kepada masyarakat bila mana nanti membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan baik itu keagamaan, ya contoh kalau ada hajatan teman-teman kita dari Timor, silahkan pakai teman-teman muslim kalau ada yang membutuhkan carry atau mungkin butuh untuk pindah rumah daripada nyewa, silahkan ambil ke rumah saya. Ini ada 2 carry yang saya memang gunakan untuk memfasilitasi keberadaan saya selaku anggota untuk membantu masyarakat. Kalau ada teman-teman dari Timur atau dari Muslim manapun hajatnya baik itu besar kecil apapun, silakan undang saya. Saya kalau ada kesempatan, puji Tuhan, astagfirullah, insya Allah saya hadir. Ya, jadi itu ya, nanti perayaan hari Natal silakan ajukan Pak, saya akan adakan acara ini, silakan. Begitu juga nanti ada acara keagamaan teman-teman dari Muslim, Idul Fitri, nanti Idul Adha, ya silakan. Ya, jadi sepanjang itu nanti untuk kebersamaan kita, untuk kebaikan kita bersama, silakan. Itulah yang saya sampaikan tadi, bagaimana Relawan Nusantara ini merupakan suatu hal yang sangat bagus sekali. Ya, itu yang saya sampaikan terkait dengan pembentukan Relawan Nusantara. Sekarang baru saya akan membedah visi dan misi daripada calon kita, utamanya Bupati dan Gubernur. Saya akan ambil dari visi dan misi Bupati Bapak Wayan Suyase. Banyak rekan-rekan non-Hindu yang menanyakan ke saya, Pak, itu kan ada program 1 miliar ke Banjar Adat, 2 miliar ke desa adat, terus kami bagaimana? Ini saya jelaskan. Yang namanya program pemerintah yang mana yang paling di sana itu kan ada menuju masa Badung bahagia, di sininya nanti akan ada merata. Ya, kalau umpamanya ke desa adat dikasih 2 miliar, otomatis meratanya ini kemana? Ya ke kelompok-kelompok yang luar adatnya. Ya, baik itu kelompok muslimnya, baik itu kelompok nasraninya, atau itulah akan merata, akan dikasih. Bagaimana Pak dengan setiap galungan Pak Wayan Suyase akan membagikan beceleng? Ya sama, meratanya ini nanti. Kalau orang Hindu merayakan galungan dikasih beceleng, nanti teman-teman Nasrani atau Islam di saat Natal, ya jelas pasti akan dikasih. Begitu juga nanti teman-teman Muslim di saat Idul Adha, ya kambing bukan celeng, ya pasti kambing. Ya tolong jangan, ya itu. Kalau tidak, mari saya yang memiliki tanggung jawab selaku kadernya Pak Suyase, ketua tim pemenangannya. Kalau tidak itu dipenuhi, itu berarti 5 tahun nggak usah dia dipilih lagi. Itu komitmen kita. Benar ya? Benar. Jangan khawatir, kok desa adat aja dikasih 1 miliar, kok Banjar Adat aja dikasih Banjar Adat 1 miliar. Terus ini lihat, senjata bahagia merata.
Yang jelas bapak-bapak ada di sekarang bergabung dengan saya ini itu sudah memiliki satu jalan menuju kemenangan. Kenapa? Di saat Pak Suyase menang, Bapak seandainya, oh saya pernah diajak silaturahmi di rumahnya Pak Sukses, tolong Pak, apa yang Pak, saya tanggung jawab saya, artinya apa yang Pak akan coblos tanggal 27 itu udah akan ada arahnya. Arahnya bahwa yang akan mempastikan Bapak Ibu ke depannya itu adalah saya selaku anggota dewan dan saya selaku kadernya Pak Suyase. Oh ya, Bapak itu waktu pembentukan apalagi namanya ada, inilah buktinya, bukti bahwa kita berani menunjukkan diri, tapi berani untuk menagih janji ke depannya. Daripada abu-abu dia akan muncul di saat kita menang ya. Ya ojo, sopo sing gelem gitu, nggak mau saya. Orang yang berani menunjuk seperti Pak Haji Sohib, Pak Supri, Pak Nanang, Pak Sugeng. Kalau nanti dia membutuh baik itu di kelompok pengajiannya atau kelompok kebaktiannya, saya yang akan pertama mengantar ke Pak Bupati. Ini orang kita yang saya ajak berjuang memenangkan Bapak. Dia merayakan hari Natal, dia akan merayakan Idul Adha, mohon dibantu Pak. Itu artinya apa? Bapak itu sudah memiliki tujuan yang jelas. Oh, kalau saya pilih Pak Suyase, astum kali dia menang, nanti saya akan difasilitasi oleh Pak Wayan Sukses bersama tokoh-tokoh ini. Itu komitmen saya ya. Jadi jangan takut, jangan lari. Yang kedua, udah ya, jadi nggak usah khawatir kok Pak visi misinya itu dibacar dikasih, itu meratanya yang jelas akan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, ini baru memang baru yang pemilu baru kita akan dibuka oleh tim Pak Suyase itu menginginkan PAD Badung itu meningkat. Bisa. Sekarang PAD Badung dirancang oleh Pemda Badung itu adalah 10 triliun 400 miliar. Target Pak Wayan Suyase akan menaikkan PAD-nya itu sampai dengan minimal tahun pertama 12 triliun, nanti akan bisa sampai 15 bahkan 20 triliun. Gimana caranya? Itulah Pak Suyase akan membutuhkan tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan. Contoh nanti ya, tadi di masing-masing hotel itu akan diisi yang namanya pemantauan pendapatnya secara online. Sekarang ya belum dilaksanakan itu oleh Badan. Maka itu akan dibutuhkan. Yaitu kalau Bapak punya orang, punya anak di Kota Selatan dibutuhkan umumnya 300 tenaga, ya jelas pasti akan informasi itu lebih cepat menyampaikan ke orang-orang yang selama ini berkomitmen mendukung Pak Suyase. Kenapa itu? Untuk menaikkan PAD kita harus memiliki suatu strategi. Kalau kita sekarang aja jujur mungkin beberapa hotel yang melaporkan pendapatannya mungkin belum ada 50%. Dengan adanya tenaga yang akan ditaruh di masing-masing hotel, pajak itu akan kelihatan. Oh, ini akupansinya berapa, ini akupansinya berapa. Itu akan online ke depannya. Sekarang gimana? Mungkin aja hotel yang akupansinya sekian persen masuk pajaknya baru separuh. Maka dari itu tenaga kerja yang dibutuhkan 2000 dengan itulah di sana akan dibutuhkan. Dengan PAD yang meningkat, program yang dulu bagus yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, santunan kematian akan kembali digulirkan dengan 25 juta per orang. Ingat itu ya, itu juga merata siapa aja yang dapat Pak, bagi yang sudah ber-KTP Badung. Itu ada santunan kematian 25 juta. Lansia itu akan mendapatkan 2 juta. Siapa aja? Ya semua yang ber-KTP Badung. Nah nanti ya inilah fungsinya relawan Nusantara. Pak, keluarga saya meninggal, kok nggak ditandatangani ya oleh kepala lingkungannya untuk memberikan santunan kematian? Monggo ke sini. Bapak KTP mana? Oh saya KTP Manise.
saya yang ngurus. Oh bapak mana? Oh KTP Taman Gria sini bawah datanya, yang ngurus. Oh gimana lagi? Itulah yang menjadi pemerataan yang disampaikan. Santunan kematian itu bukan untuk orang-orang Bali atau tidak, semua. Santunan kematian yang sudah nyata-nyata ditulis di sana itu 25 juta per kematian. Lansia itu, program ini tidak mungkin begitu Pak Suyase meneng tahun 2005 pasti akan ada jenjangnya, tahap-tahapannya yang jelas. Program ini, visi ini pasti akan dilaksanakan oleh Bapak Wayan Suyase. Ya, jadi itu yang singkat-singkat aja saya sampaikan. Jadi teman-teman yang KTP Badung khususnya yang sudah tinggal atau memiliki, gak usah khawatir dengan visi misi 1 miliar untuk Banjar 200 saya apa, pasti nanti akan kena di bagian meratanya. Ya, jadi saya selaku anggota Dewan Dapil Kutai Selatan akan mengawal segala sesuatu yang menjadi visi misi dan yang menjadi hak daripada warga kita. Semua merata. Ya, kita memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh Bapak Wayan Suyase. Maka dari itu, silahkan seperti saya bilang tadi, kita butuh kemenangan di Kutai Selatan dengan cara bagaimana? Yang hadir pada malam ini silahkan kotak tularkan, mari kita berjuang. Mohon maaf ya, jangan lantaran nanti diiming-imingi wani piro, jangan. Mari kita lihat ke depannya, mari kita lihat apa visi dan misinya. Yang jelas Bapak menentukan pilihan ini sudah ada yang mengawal, baik mengawal dalam pencoblosannya maupun mengawal di saat Pak Suyase dan Mulia Pas memenangkan pilkada ini. Jangan khawatir, saya berkomitmen, apalagi relawan Nusantara ini sudah terbentuk di Kutai Selatan dan saya akan kukuhkan. Dan ingat lagi ya, mari kita bertekad bagaimana caranya ulang tahun kita 1 tahun lagi acaranya bisa dihadiri oleh 10.000 relawan Nusantara. Ya, 10.000 minimal tahun depan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mari kita menangkan paket Suyadinata. Kita adakan acara pertama kita untuk merayakan ulang tahun ini. Kita harus minimal hadir 10.000. Saya yakin di Kutai Selatan ini orang yang ber-KTP administrasi itu kurang lebih ada 50 ribuan. Ya. Persentase, saya sampaikan persentase pemilih di Kutai Selatan dibandingkan KTP adat dengan KTP administrasinya itu jauh lebih besar yang ber-KTP administrasi, baik itu yang berasal dari lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Contohnya Mumbul saja ya, Mumbul dengan jumlah pemilih kurang lebih 3.200, warga asli dalam yang memang asli Mumbul itu cuma 400, berarti 3.000 itu adalah pemilih luar. Saya bisa menang di Mumbul dengan perolehan suara 1.800 karena saya dekat dengan orang-orang saya di sini. Saya itu jujur, saya menang di Mumbul itu karena apa? Dominan pendatang itu memilih saya. Karena apa? Karena saya selalu dekat dengan warga yang ada di, gak ada seorang anggota dewan yang selama ini mendapatkan suara sampai 1.000 di TPS di Banjar, kecuali saya di Kutai Selatan, kecuali saya. Di dalam satu TPS di Mumbul saya sampai mendapatkan suara itu 1.400. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang hadir, utamanya Pak Sugeng tadi. Entah saya pilih saya apa dia pilih penanang, yang penting Pak Sugeng itu adalah orang baik saya ya. Gak apa-apa Pak Sugeng ya. Penanang ya, jadi Pak Anang ya. Mari kita lihat ke depannya. Ya, jadi saya
kembali ya, saya promosikan diri juga, itulah politik ya. Jadi saya sebagai penutup saya, mari kita jaga persatuan dan kesatuan khususnya di lingkungan Kuta Selatan ya. Jadi kita tidak boleh arogan mengajak orang untuk memilih kita. Kalau memang dia memiliki pandangan yang lain ya sudah, tetapi kalau kita sampai diintimidasi, sampaikan kepada saya ya, sampaikan Pak, saya ini, apalagi nanti kalau ada yang sudah memiliki hak pilih tidak dikasih C6, laporkan ke saya dari tanggal 25 pagi akan membuka posko di sini sampai dengan pemilihan. Silahkan, kalau sampai ada yang tidak dikasih C6 padahal dia sudah berKTP Kuta Selatan, mohon sampaikan berapa orang yang tidak, nanti kita akan carikan datanya di sini, nanti kita akan buatkan surat panggilan khusus. Syarat untuk bisa memilih sesuai dengan pengarahan kemarin di Kabupaten Badung, walaupun tidak mendapatkan panggilan memilih, yang penting sudah tercatat di DPT, maka dari itu nanti silahkan buka online. Itu tidak menunggu waktu jam 12, langsung sampaikan, Pak, saya sudah terdaftar di TPS 41 Malaysia, nomor urut sekian. Nah, dicari. Nah, kalau itu tidak dikasih, kita akan ada tim pemantaunya. Silakan. Oh, nggak boleh memilih karena Bapak tidak dapat surat panggilan. Jangan. Kecuali kita sudah berKTP, ternyata di DPT bersangkutan tidak ada, itu baru kita menunggu setelah pemilih yang sudah terdaftar itu melakukan pemilihan baru nanti menunggu jam 12 setelah semua yang terdaftar di DPT itu bisa melakukan pemilihan. Contoh umpamanya yang Banjar Malaysia itu akan ada kurang lebih itu 16 DPT. Kalau umpamanya Bapak Ibu tidak dapat surat panggilan, mohon cek di DPT online atau nanti tanggal 25 ke sini. Pak, saya belum dapat surat panggilan, saya akan cekkan di sini. Nanti kita akan kasihkan surat, oh ini memilihnya di sini. Kalau umpamanya memang tidak terdaftar, kalau KTP-nya Malaysia, dimanapun di lingkungan Malaysia itu bisa memilih, baik itu nanti di Banjar Malaysia-nya, baik itu di SD. Jangan udah ke SD 3, oh ini nggak boleh memilih di sini, Bapak harus memilih ke Banjar Malaysia. Sampaikan ke saya nanti itu, kalau sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya mohon, jadi mari kita bergandengan tangan untuk memenangkan paket Suyadinata yang secara singkat saya sampaikan visi dan misinya seperti itu. Yang jelas Badung selama ini dengan PAD yang begitu besar sudah dikelola dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya, karena aturan yang menyebabkan pemerintahan ini harus ada pergantian bupati, maka dari itu yang baik ini mari kita sempurnakan. Yang tidak dapat ini mari nanti bersama-sama kita berjuang supaya semua masyarakat dapat melalui pemerataan. Setuju ya? Ya, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mari bersama-sama. Dan terakhir saya sampaikan, pengukuhan ini nanti saya akan lakukan. Sini aja Pak Ketua, sini aja ya. Pak, ini juga Pak penasehat Pak saya. Ya. Pada hari ini saya selaku tokoh masyarakat Kuta Selatan mengukuhkan organisasi relawan Nusantara pertama dalam kaitan untuk memenangkan Suyadinata sebagai Bupati Badung dan Mulyapa selaku Gubernur Bali. Yang kedua, relawan Nusantara ini adalah wadah kita bersama-sama yang memiliki afiliasi yang sama. Saya selaku penanggung jawab akan mengakomodir keinginan atau keluhan masyarakat untuk
bisa kita carikan solusi. Maka dari itu dengan mengucapkan Om Awi Genem Astu pada hari ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengukuhan secara simbolis relawan Nusantara Kutai Selatan saya kukuhkan dan resmikan 11 November 2024. Ya. Yuk. Maju. Kan mantap Pak Sukses. Jangan mundur. Ya demikian, silakan kembali nanti baru kita ke Pak sekali lagi ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi sekarang kembali kepada topik kita, pengukuhan perjuangan kita. Pak Suyase bisa kita menangkan, Pak Mulyawan Pas bisa. Mari kita buat program-program sehingga apa yang kita berikan hak kita kepada calon yang kita pilih itu akan mendapatkan sebuah hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap relawan Nusantara ini benar-benar apa yang menjadi visinya tadi, kita akan bergandengan tangan ya, seperti yang saya bilang tadi, Nusantara itu artinya dari Sabang sampai Merauke kita itu adalah sama, baik itu dari Jawa, Timor, Bali, Sunda, manapun kita sama. Ini cukup bagus. Mudah-mudahan nanti dengan adanya relawan Nusantara ini semakin merekatkan persaudaraan kita, khususnya yang ada di Selatan ini. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, sekali lagi selamat kepada tim Purwakarsa dan yang dilantik, dan saya akhiri orasi saya ini sebagai orang yang biasa, sebagai manusia biasa, tidak luput dari suatu kesalahan. Bila mana ada kata-kata saya kurang berkenan atau kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling memaafkan. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan persanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selaku tim pemenangan Mulia Pas dan Suedinata Kutai Selatan. Sebelum sambutan selanjutnya, ada baiknya saya lengkapi dengan struktur kepengurusan. Yang pertama sebagai penanggung jawab yaitu Bapak Iwan Sukses SE. Berdiri Bapak. Oh iya. Yang kedua sebagai penasihat Bapak Haji Ahmad Soeb SAG. Anggota Bapak Petrus Usu. Anggota kedua Bapak Yohan Kapitan SHMA. Beliau berhadir. Ketua Relawan Nusantara yaitu Bapak saya sendiri, Nanang Wijaya. Sekretaris Bapak Siprianus Dian SE. Wakil Sekretaris Bapak Theophilus Jom. Wakil Bendara Ibu Prima Revolusi Mereka. Beliau berhadir. Selanjutnya kami memintakan untuk tanda tangan. Sekaligus nanti diserahkan dokumennya kepada Bapak Sukses. Kacau dah kalau gitu. Penyerahan dokumen kepada Bapak Terus. Oh gitu. Setelah ditandatangani kepada Bapak Ketua untuk menyerahkan dokumen kepada Bapak Iwan Sukses. Bapak penanggung jawab yang kami hormati, kehadiran kami pada malam hari ini
tentu dilengkapi dengan data-data yang otentik. Semua relawan yang hadir pada malam hari ini semua tercatat dalam dokumen ini. Kalau tadi Bapak bilang semua yang hadir dan tergabung dalam relawan ini, besok-besok akan saya mintakan nama, nomor telepon dan lain sebagainya, tetapi tidak usah nunggu besok karena semuanya sudah ada di sini dan kami tahu apa yang Bapak mau. Oleh karena itu saya mewakili teman-teman semua yang ada di Relawan Nusantara Bali ini ingin menyerahkan dokumen ini kepada Bapak pendamping. Terima kasih. Adalah suatu cikal bakal pembentukan relawan Nusantara Kuta Selatan. Jadi harapan saya yang hadir ini adalah memiliki peranan yang sangat penting kedepannya, ya seperti komitmen saya tadi, bagaimana nanti yang hadir ini akan menjadi bagian sejarah kita dalam aktivitas keagamaan sosial kedepannya. Itu harapan saya. Jadi pada hari ini saya terima 86 orang. Nanti kalau ada yang belum mengabsen silahkan absen nanti ya. Terima kasih. 25 tahun yang lalu. Senyum. Mantap. 1, 2, 3. Oke. Kepada bapak-bapak dan ibu semuanya, relawan Nusantara sekarang sudah resmi bagian dari tim pemenangan Mulia Pas Suryadinata. Untuk itu mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk memenangkan dan mengawal Mulia Pas dan Suryadinata menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dan Bapak Suyasa dan Bapak Alif Yadinata sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung. Selanjutnya ada sedikit statement dari Pak Ketua karena sudah resmi video dikukuhkan. Kami silakan. Baik, singkat saja ya, biar gak lama-lama. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada senior kami Bapak Wayan Solo. Kemudian saya senang sekali di sini ada saudara saya Pak Alex Barong sebagai lawyer ya. Dengan teman-teman ada Pak Stanis, ada Pak Petrus, ada Pak Hendrik, kemudian ada penanggung jawab yang hadir malam hari ini kurang lebih, kalau semuanya nanti absensinya ini diisi sesuai dengan komitmen permintaan dari Pak pendamping bahwa malam hari ini kami hanya mengerahkan 100 dari anggota relawan kami. Kami sebenarnya malam ini kerahkan 300 orang, tapi kemarin kami berdiskusi dengan Bapak pendamping, beliau bilang kalau bisa saya tantang cukup 100 dulu. Akhirnya malam ini ya kayaknya yang hadir pada malam hari ini ada 100 dan lebih sedikit. Tapi jujur di belakang kami yang belum hadir pada malam hari ini ya masih ada anggota relawan yang memang belum bisa kami datangkan. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak pendamping kita bahwa ini dokumen yang berisikan nama-nama kita ini sangat penting keberadaannya. Oleh karena itu yang belum mengisi absen ini mohon nanti diisi ya, karena kita tidak mungkin besok-besok atau belakangnya nanti mengaku sebagai anggota relawan tetapi identitas dirinya tidak ada di sini gitu ya. Jadi ya saya tidak mau kasih tahu sekarang manfaatnya apa, tetapi ini akan sangat bermanfaat ya. Kemudian sebagai satu statement terakhir ya, barangkali ini Pak wartawan juga ada di sini, ini off the record ya. Jadi begini, yang saya amati pilkada di Bali, saya ikuti pemilu di sini apa 5 ya, hampir 6 kali pemilu ya. Nah ini adalah pertarungan yang sengit antara merah dan kuning, itu yang kita amati dari dulu. Pertarungan yang luar biasa sengitnya antara merah dan kuning, dan itu kalau pemainnya adalah masyarakat lokal atau orang Bali hampir berimbang dia ya, hampir berimbang merah dan kuning. Lalu yang menjadi pemenangnya siapa?
Yang menjadi pemenangnya adalah kemanakah kita yang tidak punya warna ini akan bergabung. Kalau kita mau bergabung ke kuning kali ini, Astungkara, ya itulah paket pemenangnya. Ya. Ya. Dengan satu catatan, sepulang kita dari sini malam hari ini, kerahkan semua saudara-saudara kita supaya kita mari bersatu untuk bergabung pada yang kuning kali ini. Karena kita sudah tahu visi dan misinya, apalagi kita sudah mengenal Pak Sukses, Pak Solo, dan lain sebagainya. Yang di satu sisi beliau mereka ini anggota DPR, tapi ini adalah sesepuh dan juga orang tua kita. Ya, Pak Solo itu mantan lurah Benoa gitu ya. Ya. Ya, jadi itu. Jadi kita ini, keberadaan kita ini sebenarnya sangat penting dalam menentukan siapa pemenang pilkada di Bali. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu itu. Ya, saya teringat ketika dulu pemilihan bupati Pak Gede Agung. Beliau itu adalah ketua paguyuban antar umat beragama. Setiap hari raya ke gereja, ke masjid, dan lain sebagainya. Itu yang dikenal dan menang. Menangnya dengan selisih suara itu hanya 2000. 2000 itu suara dari mana? Ya dari kita-kita ini. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa kita ini sebenarnya sebagai penentu kemenangan. Ya, karena kita adalah sebagai penentu, maka tentu kita juga berharap ke depannya kalau sudah terpilih, kita ini juga harus diperhatikan. Begitu Pak pendamping. Ya, demikian closing statement saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam buat kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ketua PKK Lasara sebagai closing statementnya. Sampai terakhir kami mohonkan kepada Bapak Iwan Solo mewakili Bapak Adisel. Kami persilakan. Kan sudah closing. Nah, lagi kan belum dikenal. Masih nggak ada awal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari lama closing. Iya. Baik. Wah, suaranya keras Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera damai semua buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mantap. Saya menjadi sangat bingung karena biasanya kalau pembicara terakhir itu levelnya paling tinggi. Saya DPR tidak, jadi sebagai tim di Relawan Nusantara juga tidak. Kan bingung kan? Tapi mohon izin kesempatan ini saya tidak mau kalah, saya mau teriak-teriak saja karena kita bukan maling. Saya akan tuntut Pak Wayan Sukses karena apa? Saya dinobatkan sebagai tim kampanye pemenangan Kutai Selatan. Oleh karena itu jangan tidur dulu. Orang yang kampanye paling tidak menyemangati saudara-saudara dengan mengucapkan yel-yel. Sanggup? Saya akan beri informasi dulu sebelum saya menyampaikan sesuatu. Mari kita bersemangat dengan mengucapkan yel-yel. Ada dua sona yel. Kalau kita bilang Suyadinata pertama, jawabannya apa? Bupati Badung. Tidak ada yang tahu, ada yang belum. Jadi Suyadinata jawabannya yang pertama Bupati Badung. Suyadinata yang kedua pasti menang. Suyadinata ketiga Kenyemin Manten. Jadi jawabannya Pak, Bupati Badung pasti menang, Kenyemin Manten. Itu aja dulu. Nanti baru ke kakak saya ini yang botak-botak ini. Saya tes dulu. Awas yang tidak bersuara nanti di jalan dimakan kuntilanak. Suyadinata. 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 Ada kenyangnya, ada
senyumnya. Oke, minimal yelnya tahu. Sekarang saya ke saudara saya, ini ternyata beda usianya beda tipis. Ini katanya 47, saya baru 46 terbalik. Kalau ini mulia pas, ada mulia pas pertama, jawabannya Gubernur Bali. Mulia pas kedua, menangnya 3 kali, menang, menang, menang. Mulia pas ketiga, no drama, no drama. Mulia pas keempat, nyama gelah gitu ya. Ya betul Pak ya. Betul. Saya ulang ya. Mulia pas pertama Gubernur Bali, mulia pas kedua menang, menang, menang. Mulia pas ketiga no drama. Oh ya, no drama. Kemudian mulia pas ketiga nyamegelah itu artinya saudara sendiri. Oke, saya tes. Mulia pas. Yang nggak bersuara ini agak gemetar kelihatannya. Ulang. Diulang saja, masa suara saya bukan suara maling katanya. Mulia pas. Mulia pas. Mulia pas. Mulia pas. Coblos nomor. Yang tidak tunjukkan tangan awas.